Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan ini, di mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang al-hikmah sebagai pilar yang dibutuhkan untuk membangun peradaban pada umumnya dan peradaban Islam pada khususnya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang urgensi al-hikmah, bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berbagai sarana dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang pertama disebutkan adalah al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Di dalam Al-Quran disebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu, Tuhanmu, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara-cara yang lebih baik. Ini adalah urgensi yang pertama yang berkaitan dengan al-hikmah. Yang kedua, siapa saja yang mengkaji sirah nabawiyah, maka dia pasti akan mendapatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mempraktikkan al-hikmah dalam semua urusannya, terutama dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam membangun peradaban, dalam mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya manusia mau menerima dakwah, mau menerima ajakan, mau menerima pelajaran-pelajaran beliau alaihi salatu wassalam, dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala berkat keutamaan itu. Kemudian berkat keutamaan dari al-hikmah ini dan keutamaan di antara seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang hatinya telah dipenuhi dengan iman dan hikmah, dipenuhi dengan kebijaksanaan, dipenuhi dengan cara-cara yang baik, cara-cara pelajaran-pelajaran yang baik, yang bahkan di dalamnya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang disebutkan tadi itu, wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada perdebatan, ada jidal, maka berdebatlah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka yang mengedepankan al-hikmah ini adalah mereka-mereka yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, dan itu adalah merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Dan barang siapa yang dianugerahkan al-hikmah, maka ia benar-benar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang banyak. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 290. Karena itu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas, dengan semangat yang tinggi, dengan keinginan yang besar, mereka masuk ke dalam Islam, bergabung di dalam kafilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW, bergabung di dalam kelompok yang dibangun oleh Rasulullah SAW dengan hikmah ini, dan mereka melakukan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi orang-orang yang mungkin saja menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Maka sebagian manusia ada yang menyangka bahwa ada yang
bisa dilakukan dengan tidak cara-cara hikmah, padahal itu adalah cara-cara yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah ini adalah perkara yang sangat penting yang harus dikedepankan oleh siapa saja yang berkehendak untuk membangun peradaban, yang memiliki keinginan yang besar untuk membangun peradaban Islam ini. Karena sesungguhnya peradaban ini hanya akan bisa dibangun dengan cara-cara yang bijaksana. Maka begitulah hikmah, begitulah kebijaksanaan. Dengannya dapat merangkul kekuatan besar untuk melakukan perubahan, baik dengan hikmah dalam bentuk ucapan, hikmah dalam bentuk perbuatan, hikmah yang bisa dilihat oleh masyarakat untuk kemudian mereka mengikutinya dan mereka terlibat langsung ke dalamnya. Karena itu hikmah ini, al-hikmah, kebijaksanaan ini seharusnya menjadikan seseorang, orang-orang yang memiliki aktivitas untuk membangun peradaban, mereka-mereka yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mengajak manusia untuk ke jalan yang baik, mereka-mereka para dai, ya. Maka hikmah menjadikan seorang dai mau mengangan-angan dan memperhatikan atau mau melakukan segala sesuatu itu dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para dai, orang-orang yang bergerak untuk melakukan perubahan, orang-orang yang bergerak untuk membangun peradaban, terutama peradaban Islam ini, semua itu harus dilakukan dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan cara-cara yang bijaksana, harus dengan cara-cara yang hikmah, sehingga apa yang dilakukan, apa yang diinginkan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai penutup, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah itu ada dua. Hikmah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hikmah ilmiah nazariyah. Hikmah ilmiah nazariyah atau hikmah keilmuan, yakni kemampuan memahami dan melihat inti sesuatu dan mengetahui hubungan antara sebab dan musababnya, antara ciptaan dan perintah, antara mengetahui yang mana yang disebut dengan hak dan yang mana yang disebut dengan batil, mengetahui bagaimana cara-cara mengabdi kepada Allah, mengetahui bagaimana cara-cara beribadah kepada Allah, mengetahui cara-cara bagaimana cara yang terbaik, jalan yang bijaksana untuk melakukan perubahan, mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan itu. Hadza al-hikmah al-ilmiyah nazariyah. Itu adalah hikmah yang keilmuan. Yang kedua adalah hikmah amaliyah, hikmah yang dipraktekkan, yang diamalkan, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang diajarkan, berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat sesuatu sebagaimana hak dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat sesuatu yang tidak melanggar ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua hikmah ini, hikmah ilmiah, hikmah nazariyah, hikmah ilmiah nazariyah dan hikmah amaliyah sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin melakukan perubahan, oleh orang-orang yang ingin membangun peradaban, oleh mereka yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin melalui negara, mungkin melalui ormas, mungkin melalui kelompoknya, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi rujukan kita, khususnya kami pribadi dan kita semua yang hendak melihat perubahan ke arah yang lebih baik ini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.